لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dalam bulan suci Ramadan, sebab dalam bulan ini terkandung di dalamnya suatu maghfirah dan barokah serta doa-doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memantapkan diri dalam menjalani ibadah puasa ini dengan penuh pengabdian sehingga bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Adik-adik sekalian, pada saat ini Khatib telah memberikan judul membentuk jiwa manusia bersifat toleransi dan dipercaya. Saya ulangi, membentuk jiwa manusia bersifat toleransi dan dipercaya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan demikian, wajiblah bagi setiap muslim yang mukallaf untuk menjalani puasa selama 1 bulan selama tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan tidak puasa. Sebab ada orang yang mengatakan, saya tidak puasa karena saya kerja untuk mencari nafkah keluarga. Hal ini tidak dibenarkan menurut agama dan syariat Islam. Sebab puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Maka tetap wajib bagi setiap muslim untuk menjalani puasa Ramadan jika tidak ada uzur yang dibenarkan oleh agama, seperti masa menstruasi, yakni haid dan nifas bagi kaum wanita, atau di waktu sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sia-sialah bagi orang muslim yang hidup ini meninggalkan puasa karena cuma mencari kehidupan dunia saja. Betapa ruginya dan menyesalnya andai kata mereka tahu dan menghayati apa yang terkandung hikmah dan fadilah dalam bulan suci Ramadan. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana laqad latamannawna an takunu nas-sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu, yakni mengerti apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maka mereka mengharapkan 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Innal hasanati bihi mustami'a wa ta'atu ma'bula wa du'awatu mustajabah wa dhulubu ma'fura wal jannata mustaqatu lahu. Karena kebaikan di dalamnya terkumpul dan ketaatan-ketaatan adalah diterima, doa-doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau puasanya diisi dengan ibadah-ibadah yang murni dan suci seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, berbuat sedekah,
iktikaf, dan mencari ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama serta pengajian. Tidak sebaliknya, yakni setiap harinya dalam puasa cuma tidak diisi dengan main-mainan yang tiada artinya, dengan dalih mencari datangnya azan maghrib untuk kemudian berbuka puasa. Kalau begini puasanya tiada artinya baginya. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'aksu wal bi'. Beberapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada bagi puasanya itu terkecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama menghayati antara lain hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan adalah membentuk jiwa manusia yang sabar dan toleransi yang dermawan. Sebab mulai pagi sampai sore ia tidak makan, maka tersingkaplah rasa lapar dan haus dalam jiwa kita. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang fakir miskin. Setiap harinya yang tidak tentu makan dan minumnya. Maka dengan itu timbullah jiwa yang mempunyai rasa belas kasihan dan toleransi untuk selalu membantu sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Karena kata Nabi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajril shaimi sa. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa atau berbuka puasa, ia berhak mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, dengan puasa Ramadan, jiwa yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab dengan penuh pengabdian kepada Allah. Secara realisasinya, dalam waktu puasa ini, dalam siang harinya umpamanya kita masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu terkunci, tidak ada seorang pun yang berada di dalamnya, melainkan kita sendiri dalam kolam air itu. Sedangkan waktu itu merasa haus, andai kata kita minum air itu, tidak ada seorang pun yang tahu, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan dan kepatuhannya kita waktu itu bagaimanapun kita tidak minum, karena tidak ada lain, karena kita takut kepada Allah semata. Allah Maha Tahu atas segala-galanya. Oleh karena itu, jika hikmah puasa ini kita hayati dan kita resapkan dengan amaliyah-amaliyah yang setiap hari, maka tidak ada seorang pun yang curang dan korupsi dalam jabatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atun nafar. Ta'lil Qur'an wa hafidhil linnas lisani wa mut'imil ja'ali wa sha'imi safi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, bacaannya dengan tahlil secara tadarus atau dalam sholat, apalagi dengan memahami artinya. Kedua, orang yang menjaga lisannya, yakni tidak bicara kecuali dengan baik dan benar, tidak mengumpat atau merasani orang lain,
tidak mengadu domba yang akibatnya menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar, yakni dia ahli sedekah secara ikhlas. Dan yang keempat, orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini menurut konsep dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man hadara majlisul ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadarin ibadah sanatin wa yakuna ma'i tahtal asri. Siapa yang mendatangi majelis-majelis ilmu dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah seperti ibadah 1 tahun dan akan bersamaku di bawah arasy. Waman barra walajani fi Ramadana yanalu qanatullahu ta'ala birrahmati wa anta kafilun fil jannah. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bulan Ramadan atau selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka ia akan memperoleh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rahmat, dan aku yang akan membimbing di dalam surga. Sekianlah urian dalam khutbah ini. Semoga ada manfaatnya buat kita sekalian. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Bila ada kata-kata yang salah atau tersinggung kepada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.